17 Agustus itu loh Mbak. Bagaimana kejadiannya di seluruh Indonesia, tapi di Magetan terutama yang saya tahu, semua orang itu pasang janur kuning. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mewawancarai salah satu narasumber yang mengalami masa penjajahan Jepang. Penasaran siapa orangnya? Yuk kita lihat videonya. Ya, saya lahir tahun 1942 di KTP-nya. 41. Di Jepang masuk Balikpapan. Tahu Balikpapan? Kalimantan Timur, bapak lahir. Kan Jepang masuk Indonesia itu lewat Kalimantan Timur, itu tahun 41, 42 masuk ke Jawa. Bagaimana kehidupan panjenengan saat penjajahan Jepang? Kehidupan kami, ya susah. Ya. Hasilnya susah itu pada waktu itu. Tidak ada orang kaya miskin, itu tidak ada. Semuanya merasa miskin. Karena dari penghidupan susah. Ya. Hidup kami sehari-harinya orang tua saya itu hanya tukang jahit pakaian di pinggir jalan. Karena pada waktu dulu orang desa-desa yang berjualan ke kota itu kan berjalan kaki, tidak ada naik mobil atau angkot atau angkudes seperti sekarang. Kalau dulu itu orang desa jualan areng misalnya, tahu areng ya? Nah, jualan arang itu dipikul di keranjang dibawa ke kota, jalan kaki. Kira-kira berapa menit itu Pak jalan kakinya? Bukan menit, jam-jaman. Ya kalau jaraknya 10 kilo kira-kira jalan kaki ya. Kan berangkat jam 3 malam dari desa di daerah Gunung Lawu sana ke kota, ke Magetan. Itu jualan areng atau jualan apa saja yang dijual di pasar kota Magetan. Nah, di kota Magetan itu pada waktu itu pasarnya kan hanya satu, namanya Pasar Wage. Nah, pasar yang ramenya itu kalau hari Wage, tahu Wage kan? Pon Wage Kliwon gitu ya, hari Jawa ada 5. Nah, itu ramenya kalau hari Wage. Jadi 5 hari sekali pasarnya rame baik pembeli maupun penjual rame. Ya, pasar tradisional itu di tengah kota, ya pinggirnya dikasih pagar kawat ayam. Tahu kawat ayam? Iya, kawat yang ram-ramannya agak besar-besar itu loh Mbak. Itu namanya kan kawat ayam, istilahnya di galangan itu. Untuk apa sih Mbak? Enggak semua orang itu makan apa saja ya berdasarkan pencarian pada hari itu. Bapak masih itu apa menangi pas Jepang ke Jawa Timur? Saya itu Jepang mau pulang itu sudah berumur sekitar 4 tahun. Jadi
pada waktu bapak saya dilatih tentara Jepang, saya ikut di belakangnya. Jadi ingatan saya masih teringat sampai sekarang. Itu dilatih perang. Lagi seperti apa, Pak? Jadi maksudnya begini, kalau penduduk dilatih perang, kalau ada perang penduduk bisa perang. Iya, masih ingat. Dilatihnya seperti apa? Ya, Dilatihnya seperti dilatihnya ya lari-lari, dikumpulkan satu kampung, nanti lari keliling kampung dengan menyerang satu sasaran. Nah, sasarannya itu namanya Anton. Anton itu terbuat dari batang padi, damen, tahu ya damen? Ya, kalau sekarang kan dibuang-buang ya. Kalau dulu dikumpulkan untuk makanan sapi. Nah, damen dibuat orang seperti orang yang besar sekali. Menyerang itu nanti setelah terakhir, setelah lari keliling kampung dengan latihan militer Jepang, kemudian membakar sasarannya itu diantaranya dari Jepang. Selain itu ada juga tentara orang-orang Indonesia yang dilatih oleh Jepang yang namanya PETA. Ya, ya ingat ya. Nah, PETA itu pimpinan Supriyadi. Ya, kalau Mbak pernah ke Kalimantan, Supriyadi itu terkenal di sana menjadi menantu orang Dayak dan bisa terbang. Benar Mbak? Iya. Itu pimpinan PETA pada zaman Jepang. Ya itu benar atau tidak, saya kan nggak tahu. Tapi yang saya tahu bahwa orang Dayak itu memang kebanyakan sakti-sakti. Monggo pinara Mas. Orang Dayak itu kebanyakan orangnya sakti-sakti, kebal senjata. Itu karena apa? Karena saya pernah tinggal di Kalimantan 12 tahun. Ya. Dari umur berapa Pak ke Kalimantan? Oh sudah menjadi tentara Polri. Oh, dulu tentara. Bapaknya bapaknya tentara. Ya dulu Mbak, sekarang penduduk biasa. Ya. Pada saat penjajah Jepang itu, Bapak makannya seperti apa? Makanya ya seadanya Mbak. Bohong. Apa itu? Ya bohong itu bisa dibuat tiwul. Bohong dijemur, ditumbuk jadi tepung, kemudian didak. Itu jadi tiwul. Mbak pernah dengar tiwul? Iya. Pernah merasakan tiwul? Tiwul itu enak sekali. Iya. Kalau sudah makan ya kenyang, tiwul itu enggak enak. Tapi pada zaman Jepang, tiwul suatu makanan yang enak. Saya mau tanya dulu ya. Sebenarnya Mbak ini membutuhkan Untuk apa? Apa yang dibutuhkan itu apa? Untuk beserta sasaran kan. Oh, jadi kita Itu. mau wawancara panjenengan buat tanya-tanya tentang kehidupan panjenengan ketika dijajah oleh Jepang. Oh gitu. Ya kalau saya senang aja, mau saya masih kecil. Si kecil Mbak ya seneng aja. Jadi Itu belum terlalu paham. iya tentang kehidupan kan umur 4 tahun nggak tahu ya. Jadi umur 45
itu saya tahu. Jepang kalah itu saya tahu, Indonesia merdeka saya tahu. Bagaimana Indonesia merdeka pertama kali hari 17 Agustus itu loh Mbak. Bagaimana kejadiannya di seluruh Indonesia, tapi di Magetan terutama yang saya tahu, semua orang itu pasang janur kuning. Ya, seperti orang mantu itu loh. Nah, jadi semua toko, rumah, gang, semua pasang janur kuning di pinggir jalan besar. Ya, itu pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Setiap ketemu, baik anak-anak maupun orang tua maupun orang dewasa, pejuang, rakyat jelata, setiap kamu ketemu dengan siapapun temannya atau orang lain yang berpapasan selalu bilang merdeka dengan memakai bendera merah putih kecil di sini. Makanya mbak-mbak atau mas-mas bajunya dikasih bendera merah putih ya. Pada zaman kemerdekaan hari pertama itu pakai itu semua supaya tahu aja. Jadi tidak sekarang aja orang pakai bendera merah putih ya. Ya sejak dulu sudah begitu. Nah, teruskan sampai tahun berapa? Apa ya kalau hari? Itu nah Bapak, apa nemuin kayak mungkin orang tua atau kerabatnya yang ada yang disuruh kerja paksa atau nopo gitu. Kalau keluarga saya tidak ada Mbak yang pada zaman Jepang itu yang disuruh kerja paksa. Kerja paksa itu diambil orang-orang dari desa-desa biasanya. Jadi Ibu karo ibu. itu kerja paksa itu sebenarnya sudah mulai zaman sebelumnya, zaman Ondo, zaman Belanda ya, yang terkenal dengan kontrak Delhi ya. Kontrak Delhi itu orang dikontrak bekerja dibawa ke Delhi, tahu Delhi, Belawan Delhi, Medan. Nah itu ada atlas di situ, selalu atlas itu selalu di situ ya. Itu saya belajar, saya itu belajar terus Mbak, sampai ada penawaran mau sekolah lansia, mau. Hidup itu sekolah, hidup itu mencari pengetahuan ya. Belum pernah jadi tua loh. Kalau ingin jadi tua, cari pengetahuan tentang tua supaya nanti kalau sudah tua nggak kaget. Sebab apa? Orang tua itu menghadapi banyak sekali, terutama kehidupannya orang tua itu dari muda sekolah juga kan. Nah, pada zaman dulu sekolah itu tidak mudah. Pada zaman saya sekolah itu ada sekolah desa, ada sekolah kota. Sekolah desa itu hanya sampai kelas 3. Kemudian sekolah angkot telu namanya, itu SD. Kemudian meneruskan ke kota. Di kota ada kelas 4, 5, 6. Itu SD-nya dari pemerintah. Iya, Dia nggak bayar. pemerintah Belanda. Dan siapa Mbak? Belum ada pemerintahan Indonesia. Pemerintah Belanda membuka sekolah, tidak semua orang bisa sekolah. Hanya anak-anaknya, misalnya lurah, ya, anaknya
orang-orang ternama. Tuh. Kemudian setelah tahun Indonesia merdeka, semua orang harus sekolah. Jadi pada waktu itu aja. Oh iya. Yang punya. Ya, itu sekolahnya di Amerika, Mbak. Sekolahnya di Amerika, terus pokoknya pinter banget wong itu. Cuman tak kandani, bajanya pelek nih, pengen duwe angkat apa, baja latih ya, gojek, brokat, ya toh? Nah, itu orang hebat sebenarnya kalau mau tahu, ya. Jadi pada zaman dulu menteri dulu itu PP Danta. Ya, jadi pendidikan, pengajaran dan kebudayaan itu Muhammad Yamin. Ada tuh itu di apa itu pelajaran pendidikan Pancasila itu ya, PPKN itu ada apa? Teman Bung Karno ya berjuang mulai tahun 30-an, sebenarnya mulai mahasiswa, mulai sekolah, mulai Bung Karno itu kan pernah hidup di Mojokerto juga. Di Jawa Tengah itu ada patungnya sekarang. Iya, di Pulau Tengah ya, yang ada patungnya pakai sarung ya, pakai bebet. Nah, itu Bung Karno masih bernama Kusno. Jadi dulu namanya Kusno. Pak Jokowi Dodo itu kecilnya namanya Mulyono. Kusno Sakit-sakit kecil, ganti Jokowi Dodo. itu rasa wajar ya, itu yang mengumumkan kemerdekaan atau memproklamasikan kemerdekaan, memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia harus tepat jam Kayak 10 kromo gitu kan. pada tanggal 17 dan bulan 8 ya, tahun tahun Masehi 1945, karena ada tahun Jepang itu naik kok tanya mama ada itu apa malah pikirannya mama rumah Jawa itu ditanya Pak Karno dia sampai tahun 45 sampai Jepang jatuh. ini bukan lagu. Nah, Jepang itu penguasa daerah Asia Depan, Asia Tenggara sini, ya, Asia Timur. Nah, Itu kan sampai ke menyerang ke Amerika pada tapi yang gue subuh, jadi serangan subuh yang terkenal dengan Pearl Harbor, pelabuhan ke sana di Amerika sebelah barat ya, itu diserang Jepang pada waktu subuh. Amerika pada waktu itu. Kemudian Amerika membuat sebuah bom yang dicoba Mbak, dijatuhkan di bom dengan bomber 25 Jepang. Bomber itu pesawat pengebom. Jadi dengan jatuhnya bom ini namanya bom yang dibuat dari atom. Ya, pada waktu itu orang nggak tahu atom
Atom itu ya benih sing gila iki atom. Zaman waktu itu orang pengertiannya itu. Padahal atom Nuklir. adalah Wis bahasa nuklir ya saiki. jadi atom itu dari nek dikumpulnya jadi benda gitu. Wis ngono ae. Ya, sehingga dijatuhkan Diminum, di ya? Hiroshima, di Nagasaki, ya. Itu bayang-bayang orang dari ledakan bom atom 25 tahun itu tidak hilang di aspalan itu. Ya. Nah, orang lari masuk ke parit-parit perlindungan. Ketika selesai bom atom diledakan, itu dipegang tangannya gini, diangkat ke atas, maksudnya ditolong diangkat ke atas, ngelupas kulitnya akibat kekuatan bom atom tadi. Itu yang dialami oleh Jepang pada waktu tahun 45 tanggal 14 Agustus. Dalam kesempatan yang baik itu, Bung Karno sudah menyiapkan detik-detik untuk memproklamirkan kemerdekaan lewat, pada waktu itu belum ada TV ya, pada waktu itu yang ada adalah radio, dan radionya itu belum Radio Republik Indonesia, belum radio, kemudian diumumkan sampai ke luar negeri kekuatannya. Nah, pada jam 10 pagi langsung diumumkan, dan yang pertama kali mengakui adalah Pakistan, India, ya. Ini yang mengakui. Karena apa? Karena orang mengumumkan kemerdekaan itu harus ada yang mengakui. Seperti sekarang Palestina itu. Kalau tidak ada yang mengakui, enggak bisa. Nah, ya loh. Seperti Palestina sekarang ya jelas. Kalau Indonesia jelas mengakui, karena Indonesia ini membela Palestina sejak zamannya siapa itu pemimpin Palestina yang pertama dulu, yang sekolahnya di Inggris, yang pakai kabinet, selalu pakai kabinet, ya. Dan dulu padahal harusnya ingat. Itu makanya Indonesia selalu membela mati-matian, Mbak. Sampai sekarang bikin rumah sakit di sana yang dibom oleh Israel tempo hari, dikatakan Hamas. Hamas itu adalah bagian dari Palestina, pejuangnya itu Hamas. Indonesia bantu banyak. Ya itu sekarang gimana? Baik, terima kasih Bapak. Minum dulu minumnya. Sabun. Mulai zaman makan ibu sampai Indonesia merdeka mengalami zaman makan beras sintetis, beras yang bulgur, dan juga beras sintetis itu beras buatan Sabun cantel. Terus sabun cantel. dari Amerika. Beras bulgur kan ada sabun cantel. Ada beras bulgur, tapi saya tidak pernah makan bulgur. Kalau Tahu makan aku. bubur sama. Pada zaman Jepang itu
orang semua menggali gua di dalam rumah. Ya, tiap rumah ada gua. Gua itu ditutup dengan tempat tidur, jadi nggak kelihatan. Jadi kalau ada pesawat Jepang yang lewat, ada alarm, orang lari ke dalam gua semua. Nah pada waktu itu saya masih kecil loh, ada ya makanya saya kan pohon didang itu, ya tahu ya. Pada waktu itu enak sekali mas. Enggak kalah tunggal. Jadi saya karena ketinggalan di luar, saya lari keluar hanya ngambil makanan ini. Anak kecil kan gak wedi mbak, gak wedi mati. Padahal apa? Jepang itu pesawatnya itu membawa emas intan untuk biaya perang. Punya Indonesia itu. Supaya orang Indonesia nggak tahu disuruh masuk gua dalam rumah. Dan rumah itu kan pada umumnya ada genteng kocornya ya. Nah itu suruh nutup. Supaya kalau ada pesawat yang nyorot ke bawah pakai apa? Suple. Zaman sorot itu suple, tahu suple? Iya, lampu sorot jarak jauh. Tidak mantul. Gitu. Kalau mantul berarti itu entah kacanya pesawat terbang atau apa. Bisa-bisa dibom. Nah saya orang Magetan itu dekat dengan pangkalan udara Maospati 12 kilo jaraknya dari Magetan ke arah Madiun. Kalau ada pesawat Jepang, pesawat baru, pesawat Rusia, pesawat dari mana, itu selalu tahu pesawat itu. Kalau latihan kan sampai di Magetan. Namanya dengan Bapak siapa? Purnomo Hadi mbak. Ya. Terima kasih nih Pak. Ya. Terima kasih sudah menonton aku. Oh iya, sama-sama. Kalau perlu sesuatu apa, dan saya Jadi itu tadi adalah wawancara kelompok kita bersama Mbah Purnomo. Gimana? Kalian sudah paham bukan tentang Jepang itu ngapain aja? Belum. Kalau belum tahu, ya lihat lagi videonya. Dadah!